Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'ala wa ta'ali wa lifadha wa sifadha wa nafa wa litifa wal madhakara wa tadhkir wal hath ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a ila al-huda wa dilalata ila al-khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sayyidina al-imam al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad fi kitabi an-nasihu diniya ila qawlihi ومن الغفلة أن يقرأ العبد القرآن الكريم أو يسمعه فلا يتدبره ولا يتفهم معانيه ولا يقف عند أوامره وزواجره ومواعظه وقوارعه وكذلك أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وكلام السلف الصالح رضوان الله عليهم. Alhamdulillah, kita dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu turunkan daripada rahmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pandang kita dengan pandangan rahmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pandang kita dengan pandangan maghfirah, dengan pandangan ampunan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, minggu kemarin kita sudah pembahasan tentang bahayanya daripada berkumpul dengan orang-orang yang ghaflah, dengan orang-orang yang selalu lupa dari Allah Subhanahu wa taala, dengan orang-orang yang hatinya keras sehingga tidak bisa membekas dalam hatinya daripada mawa'id, nasihat-nasihat, dan begitu juga daripada hadis-hadis atau daripada Al-Qur'anul Karim, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rahmatullah Al-Haddad beliau menyebutkan daripada orang-orang yang ghaflah itu siapa saja. Orang-orang yang perlu kita jauhi itu siapa saja. Orang-orang yang termasuk daripada ghaflah adalah orang yang membaca daripada Al-Qur'an. Orang baca Al-Qur'an atau dia mendengarkan daripada Al-Qur'an tapi tidak tadabbur, tidak meresapi daripada maknanya Al-Qur'an, tidak khusyuk daripada orang yang membaca Al-Qur'an. Misal di musala-musala atau di masjid-masjid, bentar lagi Ramadan ya. Musala-musala, masjid-masjid itu biasanya apa? Tadarusan ya. Nah, itu apa namanya, kita sebagai pendengar hendaknya selalu menyimak. Ojo engko koncone boco sing liyane guyonan. Ya, biasanya kan gitu. Yang lain yang satu baca, yang lainnya apa? Guyonan. Ono sing rokokan di jopo. Pokoknya dek turung wayahe nyantai dhisik. Rokokan. Ya. Guyonan di musala-musala. Ini kata Abdullah Al-Haddad termasuk orang-orang yang lupa. Dan kemarin kita sebutkan hadisnya Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengijabah daripada doanya orang-orang yang lupa. Ini Nabi loh yang bilang. Orang-orang yang lupa, orang-orang yang tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan harap doa kalian pernah diijabah oleh Allah. Kalau kita ini ya apa ya? Kita ini kalau ada hajatnya baru minta. Lek ndak ono hajate, ndak ono sing njaluk. Salat aja jarang-jarang. Ya. Nah, ini hati-hati. Jangan hanya kita kembali sama Allah ketika kita punya hajat, atau ketika kita susah, atau ketika kita kena musibah baru kita minta sama Allah, nangis, ngejar, percuma. Bagaimana caranya agar doanya kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalian ada hajat, kalian tidak ada hajat, kalian kesusahan, kalian tidak kesusahan, tetap minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ojo pas susahnya tok jaluk ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk orang-orang yang ghaflah, termasuk orang-orang yang melupakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kepada orang-orang yang dia itu tidak membekas di dalam hatinya ketika terdapat daripada perintah,
perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, diremehkan sama dia. Oh, poso ay. Kok aku poso awal-awal tuh ambil akhir enggak? Poso pertama ambil poso akhir. Sisane aku cari wis. Kayak gini pingin doanya dijabah. Orang kayak gini pingin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimpi wis turu sing enak wis. Ya, turu sing enak wis. Ndak usah donga wis. Kita seperti ini nih mimpi. Kita pingin doanya kita diijabah, tapi ketika ada perintah kita apa? Melalaikan. Kita tidak mau melaksanakan daripada perintah tersebut. Ketika ada larangan kita melakukan. Peraturan itu harus dilanggar. Jarine wong saiki. Peraturan itu dilanggar. Ya repot lek wis ngene iki. Engko lek wis dungane ndak diijabah, katanya Allah Subhanahu wa taala ndak adil. Menungso iki repot. Dia yang berbuat salah, dia yang ghaflah, dia yang lupa sama Allah Subhanahu wa taala, dia menyalahkan Allah. Ono miringi rupane wong iki. Dek sing salah, dek sing ngamuk. Maka dari itu, ayo hilangkan ini. Jangan sampai kita termasuk daripada orang-orang yang ghaflah. Jangan sampai kita termasuk daripada orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun tempat selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunt. Kata Nabi SAW, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Di jeding, di kamar, takwa. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Ini banyak yang dilupakan. Ini banyak yang dilupakan. Kalau kita pengen selalu dekat sama Allah Subhanahu wa taala, pengen doanya diijabah, lakukan semua. Tidak harus yang wajib, yang sunnah kita lakukan juga. Yang wajib-wajibnya kita lakukan semua, kemudian kita tambah yang sunnah. Begitu, maka kita akan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mendengarkan daripada hadis-hadis baginda Nabi. Kita resapi hadis-hadis baginda Nabi. Kita resapi daripada kalam-kalam salafun soleh, orang-orang zaman dulu ya, orang-orang yang soleh. Kita resapi, kita amalkan di hidupan sekarang. Kita amalkan agar kita ini tidak termasuk daripada orang-orang yang ghaflah, tidak termasuk daripada orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada ciri-ciri orang yang ghaflah yang kedua adalah alla yukthira dzikral maut. Orang zaman sekarang itu malas untuk mengingat daripada kematian. Malas untuk ingat sama kematian. Ojo iling mati, gue gak semangat urip. Ya bukan seperti itu. Jangan karena alasan takut gak semangat hidup apa segala macam. Ini bukan alasan. Ini adalah bisikan setan. Perlu kita mengingat daripada kematian. Untuk apa? Agar kita ini kembali lagi sama Allah. Agar kita ini yang sudah lama-lama, yang sudah lampau ini, sudah melampaui batas maksiat segala macam, ingat mati, kembali lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak pernah mengingat daripada kematian, hal apa yang akan membuat kita untuk kembali sama Allah Subhanahu wa taala? Apakah ketika kita mendapatkan bala baru kita kembali? Iya, kalau kita masih hidup. Kalau kita dikasih bala kemudian dicabut nyawanya, mau apa kita? Tinggal penyesalan. Aku sih enom. Saya enak lagi wayahe seneng-seneng. Ya. Ada enom-noman nih biasanya. Si enom aku santai sih. Ngopi sih, guys. Umur seseorang tidak ada yang tahu. Hari ini adik kelas saya yang ada di pondok meninggal dunia. Umurnya baru 15 tahun. Pagi hari sebelum dia meninggal, itu masih kumpul sama teman-temannya. Kumpul, tidak sakit, tidak apa. Ketika siang, badannya lemes, langsung geblak, dibawa ke puskesmas, hilang sudah. Ternyata kena DBD. Siapa yang tahu? Tidak ada. Umur 15 tahun. Baru seminggu yang lalu ulang tahun.
Baru seminggu yang lalu ulang tahun. Hari ini dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan menjamin besok kita akan hidup? Lah ono sing jamin gini, jaminan aku maris. Minta jaminan saya. Nah itulah. Kita itu perlunya mengingat daripada kematian untuk apa? Agar kita ini selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita ini termasuk orang-orang yang tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengingat daripada orang-orang yang sukses, para alim ulama, perlu kita ingat. Perlu kita ingat mereka. Orang-orang alim ulama yang telah meninggal dunia, kita kenang kisah-kisah mereka, bagaimana ibadah mereka, bagaimana daripada usaha mereka untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita ini semangat. Banyak mempunyai keinginan agar menjadi seperti mereka. Kita biasanya kalau mendengar daripada karomah si fulan, mendengar daripada istiqomahnya si fulan, mendengar daripada ibadahnya si fulan, itu kadang-kadang kerentek. Saya pingin jadi seperti orang itu. Nah, ini pentingnya kita menyebut daripada kisah para ulama seperti ini, agar kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita ingat lagi sama Allah Subhanahu wa taala, kita semangat lagi dalam beribadah, kita semangat lagi dalam meninggalkan daripada maksiat. Yang terakhir, yang ketiga, Abdullah Al-Haddad menyebutkan 3 hal. Yang terakhir, alla yukthiral majalisatal ulama billah wa bidinihi. Dan orang-orang yang ghaflah, yang ketiga adalah orang-orang yang tidak mau duduk dengan para ulama. Orang-orang yang tidak mau duduk di majelis-majelis taklim. Orang-orang yang tidak mau duduk dengan orang-orang yang dekat dengan para ulama. Ini termasuk orang-orang yang ghaflah. Kita bersyukur, alhamdulillah, setiap malam Rabu istiqomah. Alhamdulillah, bersyukur, wajib kita bersyukur. Karena apa? Karena kita di setiap malam ini selalu apa? Selalu diingatkan daripada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan agar kita ini menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita hadir majelis. Jangan kita merasa susah. Oh, hadir majelis tok bosen, nongkrong enak. Nah, ini termasuk orang-orang yang ghaflah, termasuk orang-orang yang lupa, termasuk orang-orang yang tidak akan pernah diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang harus kita jauhi orang-orang seperti ini. Apalagi nyetani ambek koncone. Yo, oh hadir majelis wis, gawe apa? Ndak oleh apa-apa kok di majelis. Duit ndak oleh. Panganan yo sekedari. Oleh apa kok di majelis? Oleh keselit to, panas. Was akeh wis. Pemenang pas hutan. Sering ini ya. Apalagi pas hujan. Wis hadir wis hutan. Gerimis titik lho, gerimis. Tak teko. Kena setan yang koncone. Tak usah hadir wis. Ya ini hati-hati. Harus kita hilangkan orang-orang seperti ini. Harus kita jauhi teman-teman seperti ini. Dekati orang-orang yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bisa mengingatkan kita, orang-orang yang bisa menasihati kita. Apakah orang yang harus menasihati itu orang-orang yang berilmu? Apakah yang menasihati itu orang-orang yang bertakwa? Apakah yang menasihati itu orang aulia, harus aulia? Enggak. Teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita itu bisa menasihati daripada yang lain. Bisa jadi teman kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berkat nasihat kita. Bisa jadi teman-teman kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan nasihat kita. Kita tidak tahu nasihat yang mana yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat mana yang bisa masuk ke dalam hati seseorang. Jadi jangan pernah meremehkan daripada nasihat. Ada nasihat apapun kita berikan kepada orang-orang terdekat kita. Ada larangan apapun kita larang kepada orang-orang terdekat kita. Ojo ngenteni alim. Lek ngenteni alim selak kiamat. Durung alim wis kiamat dhisik. Ya.
Jadi jangan pernah menunggu, jangan meremehkan daripada hal-hal yang kecil. Bisa jadi hal yang kecil tersebut bisa menjadikan orang menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bermaksiat, jangan pernah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun maksiat daripada kita, selalu mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan daripada hidayah kepada seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala yang maha membolak-balikkan daripada hati seorang hamba. Jadi mari kita rubah diri kita, kita rubah tabiat kita rubah daripada perilaku kita menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan inayah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu bimbing kita kepada jalannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dengan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dengan para nabi dan rasul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan-urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya utang daripada kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudah dia untuk membayar daripada hutangnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang barokah, rezeki yang melimpah, rezeki yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita. Mudah-mudahan semua keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua keluarga kita yang sakit diberikan kesehatan dengan segera. Mudah-mudahan semua keluarga kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan, di dalam menghindari daripada semua segala daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sedikit ini mudah-mudahan bisa manfaat. Yang sedikit ini mudah-mudahan bisa membekas kepada diri kita. Yang sedikit ini mudah-mudahan bisa membuat kita menjadi lebih baik. Amin Allahumma amin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.